kemarin sebelum akhirnya penetapan suku bunga hari ini gitu ya. Konsensus dari Anda gitu mengenai suku bunga Bank Indonesia bagaimana? Ya, tadinya itu tim ekonomi kami itu memang sudah ada ragu dengan adanya pelemahan rupiah ini. Tapi mereka masih merasa bahwa kemungkinan lebih besar itu adalah BI tidak akan menaikkan bunga. Jadi waktu itu dibilang 60-40, 60% naik, 60% tidak naik, 40% naik. Jadi yang terjadi hari ini memang sedikit agak surprise ya, bahwa kita merasa bahwa BI itu melihat tekanan terhadap rupiah itu perlu di-manage, market ekspektasi perlu di-manage, jadi BI menaikkan suku bunga, mudah-mudahan tidak terjadi gejolak yang besar setelah ini. Tapi tanggapan Anda mengenai akhirnya BI menaikkan suku bunga bagaimana Pak? Apakah Anda apakah regulasi suku bunga mengenai regulasi dan kebijakan mengenai suku bunga ini harus menjadi hal yang dikeluarkan oleh BI melihat nilai tukar rupiah yang berada di 16.200? Iya, kalau menurut saya ini adalah langkah-langkah preventif yang mungkin BI itu harus lakukan. Kami bisa mengerti ya kenapa BI melakukan hal ini. Ya. Cuman memang sebenarnya kan ini kita juga ngerasa ini adalah sebuah keputusan yang mungkin di BI sendiri itu agak sulit. Yeah. Ya, karena kan sebenarnya kita punya real rate, ya itu kan sama masih tinggi. Nah, historically itu masih tinggi di atas 3% sebenarnya. Real rate antara suku bunga dengan inflasi, gapnya kan masih gede. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang kenapa saya tadi tidak terlalu khawatir terhadap pasar, karena ini menunjukkan bahwa sebenarnya ini bukan sesuatu yang BI itu menaikkan karena itu memang ada fundamental problem di ekonomi kita. Tapi memang ini adalah bagian dari stabilisasi perekonomiannya kita, terutama di mata uangnya kita. Oke, baik. Jadi bukan bentuk dari hawkishness, tapi memang yang so far memang harus dilakukan ya Pak, melihat indikator-indikator yang ada gitu ya. Bukan serta-merta ini dinaikkan karena berusaha untuk mengkontraksikan ekonomi, tapi memang untuk menjaga stabilitas. Betul. Ya, baik. Terima kasih atas statement dari Anda. Silakan kalau Susi sendiri bagaimana kalau dari tim CNBC Indonesia Research kemarin sempat menganalisa bagaimana kebijakan Bank Indonesia di hari ini akhirnya menaikkan suku bunga, bagaimana konsensus yang Anda ketahui dan bagaimana juga pandangan Anda terhadap keputusan BI untuk menaikkan suku bunga di 25 basis point. Ya, sebenarnya kalau dari konsensus CNBC juga kemarin kita prediksinya adalah sekitar 80% itu menahan justru ya, tapi ternyata di luar prediksi kita ya Pak ya, di luar prediksi para pelaku pasar harus menaikkan. Karena mungkin memang seperti yang Pak Willy bilang sebelumnya bahwa memang kenaikan suku bunga ini adalah untuk menjaga stabilisasi dari rupiah kita. Karena rupiah kita sudah berada di angka yang cukup rawan. Waktu di 15.900 saja kita harus menaikkan suku bunga ya waktu di tahun kemarin ya. Jadi memang di angka 16.200 ini sudah angka yang cukup krusial sekali ya. Jadi memang mau nggak mau BI harus menyelamatkan rupiah kita ya dengan satu-satunya cara adalah menaikkan suku bunga. Oke, jadi memang harus menaikkan suku bunga ya dalam hal ini. Jadi sudah sepakat ya walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita pasar. Bisa mengerti apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Tapi bagaimana pelajaran Anda Pak mungkin terhadap kenaikan suku bunga ini terhadap pasar? Tidak langsung cepat lah gitu ya responsnya gitu ya. Maksudnya ketika akhirnya kenaikan suku bunga naikkan 25 basis poin, kita ingat pada bulan September lalu besokannya IHSG melemah dalam gitu ya. Bagaimana ekspektasi Anda terhadap keputusan BI ini dan juga kinerja IHSG dalam jangka waktu dekat saja? Dalam jangka waktu dekat mungkin kita akan melihat ada sedikit tekanan. Ya, investor juga mulai menghitung. Misalnya di sektor perbankan, bank-bank mana yang nanti cost of fund-nya itu akan berada dalam tekanan, dan bank-bank mana yang kemudian pertumbuhan kreditnya masih bisa tetap tinggi. Kita ngelihat bahwa misalnya ini nanti secara perekonomian, apakah ini akan memperlemah pertumbuhan ekonomi apa tidak? Karena ini kan cost of fund, cost of doing business kan juga relatif naik walaupun secara bertahap. Yang kami harapkan adalah bahwa karena ini hanya 25 basis point dan ini adalah seakan-akan terpaksa dan bukan karena sesuatu yang akan membuat BI itu sangat hawkish dan akan terus naik, sehingga pertumbuhan ekonomi itu tidak akan banyak terganggu. Ya, cuman juga kita kan juga bukan berdiri sendiri, jadi juga tergantung banyak terhadap apa yang terjadi di Cina, apa yang terjadi di Amerika dan di Eropa, atau pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ya, sehingga mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi ini menurut saya, kenaikan bunga ini menurut saya tidak akan terlalu berdampak banyak terhadap sektor-sektor real saat ini.
selama pemerintah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi itu tetap di atas 5%. Oke. Pak, ini saya ingin bertanya jadi lebih spesifik mengenai sektor perbankan gitu ya. Karena tadi Anda bilang gitu ya, kenaikan suku bunga ini pasti langsung berdampak terhadap perbankan gitu ya. Karena kan lagi-lagi cost of fund akan naik gitu ya. Tapi kita ketahui juga sebenarnya perbankan big caps kita itu cash reserve-nya ample dan maksudnya pertumbuhan kredit itu masih di atas 2 digit gitu ya. Tahun lalu, tahun ini juga ekspektasi masih 2 digit gitu ya. Ada berapa bank yang akan merilis laporan keuangan Q1 2024, kemarin ada BBCA, besok bahkan ada BBRI gitu ya Pak ya. Bagaimana sebenarnya proyeksi Anda terhadap kinerja perbankan big caps di Indonesia apalagi dengan suku bunga menjadi 6,25% atau sebenarnya menurut Anda dengan cash reserve mereka yang begitu ample dan fundamental mereka masih baik, kredit growth masih begitu baik, sebenarnya mereka tidak terlalu sensitif Pak terhadap kenaikan suku bunga yang hanya 25 basis point? Secara fundamental dari perbankan itu tidak sensitif. Tapi kalau equity market akan melihat pertumbuhan profit atau pertumbuhan earning yang mereka itu akan terdampak apa tidak. Ya. Sehingga walaupun bank itu nanti tahun lalu kan perbankan kita itu pertumbuhan profitnya itu kira-kira 20-22%-an. Betul. Ya, pertumbuhan kreditnya itu sekitar 13%-an industri. Beberapa bank jauh lebih tinggi. Tahun ini mungkin pertumbuhan loan-nya itu mungkin hanya akan sekitar mungkin 9-10%. Ya, karena high base juga tahun lalu. Nah, kalau nanti ini ada tekanan lagi dari cost of fund, jadi NIM-nya itu mungkin akan beberapa bank akan terdampak, maka pertumbuhan 22% kita lihat tahun lalu, tahun ini mungkin akan jauh berkurang. Ya, mungkin sekitar 10-15% earning growth-nya atau bahkan bisa kurang. Ya. Jadi itu yang membuat secara perbankan kalau kita bicara dari sisi perusahaan tidak ada masalah. Tapi kalau kita bicara sebagai equity kan growth-nya udah menurun nih. Ya, jadi kenaikan harga saham atau kenaikan potensi kenaikan harga sahamnya itu mungkin akan berubah karena kan growth outlook-nya itu berubah. Ya. Dan ini juga harus kita ingat salah satu lagi di perbankan itu adalah bahwa di Indonesia itu akan terbagi dua antara 4 bank besar atau 5 bank besar yang memang pendananya kuat, likuiditasnya bagus, ya. Dengan bank-bank yang lebih kecil yang mungkin tekanan dari kenaikan suku bunga ini terhadap profit mereka itu akan lebih tinggi. Oke, baik. Itu tanggapan Anda ya Pak ya. Jadi memang akan ada segmentasi-segmentasi itu sendiri perbankan-perbankan yang dampak atau tidak. Tapi bagaimana dengan perbankan Bank Buku 1 dan Bank Buku 2 yang tidak secara fundamental tidak sekuat itu Pak untuk menghadapi cost of fund yang meningkat? Iya, itu yang kita agak khawatir. Mereka itu harus memilih antara tetap melakukan kredit dengan seperti biasa atau mereka itu coba menahan cost of fund-nya mereka sehingga mungkin akan berdampak terhadap dana pihak ketiga dan berdampak terhadap kemampuan mereka itu untuk untuk loan, untuk lending. Ya. Jadi ini yang memang akan membuat antara bank besar dengan bank kecil itu jadi akan agak beda impact dari kenaikan suku bunga ini. Nah itu dia ya Pak yang quite tricky gitu ya. Ini. Oke, baik, ini menarik dan semakin menarik tentunya. Dan mungkin kalau Susi sendiri kira-kira bagaimana Anda menakar-nakar proyeksi laju IHSG besok nih kira-kira Susi? Ya, melihat kalau kita lihat hari ini banyak sektor yang justru menghijau nih ya, ada ya Pak Willy. Kalau kita lihat berarti kan memang sebenarnya ekspektasi pasar tidak terlalu worry ya, karena kan sebenarnya BI ini menaikkan suku bunga juga memang untuk menjaga stabilisasi dari ekonomi kita juga dari sisi rupiah. Jadi sebenarnya kalau besok harusnya masih bisa melaju cukup hijau sih, meskipun tipis masih berada di level 7.150 hingga 7.180-an lah. Baik, masih berada di kisaran 7.100-an. Iya, 7.100-an.